Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ratu Dina Ramadhani Yuda dengan NIM 25140213. Saya dari kelas E. Saya di sini akan mempresentasikan tugas bahasa Indonesia dengan judul resensi dan ringkasan. Nah, teman-teman, apa sih resensi dan ringkasan itu? Pertama, kita akan masuk ke latar belakang untuk resensi dan ringkasan. Dalam dunia pendidikan dan literasi, kemampuan memahami dan menyampaikan kembali isi bacaan merupakan keterampilan dasar yang penting. Dua bentuk pengolahan informasi dari teks yang paling umum adalah resensi dan ringkasan. Resensi memungkinkan seseorang untuk memberikan tanggapan kritis terhadap sebuah karya seperti buku, film, atau artikel. Sementara ringkasan bertujuan untuk menyajikan intisari dari sebuah bacaan secara singkat dan padat. Nah, selanjutnya kita akan masuk ke dalam rumusan masalah. Yang pertama, apa itu pengertian resensi? Kedua, apa pengertian ringkasan? Dan yang ketiga, apa tujuan membuat resensi dan ringkasan? Nah, lanjut kita akan masuk ke dalam tujuan. Apa sih tujuan resensi dan ringkasan itu? Satu, untuk mengetahui pengertian resensi. Yang kedua, untuk mengetahui pengertian ringkasan. Yang ketiga, untuk memahami perbedaan antara resensi dan ringkasan. Nah, kita masuk ke dalam inti pengertian resensi. Apa sih pengertian resensi itu? Nah, apa sih pengertian resensi itu? Resensi adalah suatu tulisan atau ulasan mengenai nilai sebuah hasil karya atau buku. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI, resensi adalah pertimbangan atau pembicaraan tentang buku, ulasan buku. Tujuan resensi adalah menyampaikan kepada para pembaca apakah sebuah buku atau hasil karya itu patut mendapatkan sambutan dari masyarakat atau tidak. Selanjutnya masuk kepada pengertian ringkasan. Apa sih pengertian ringkasan itu? Ini sama seperti resensi. Menurut Kraft dalam komposisi 2004-299, ringkasan atau presis adalah suatu cara yang efektif dalam menyajikan suatu karangan yang panjang dalam bentuk yang singkat dari karangan asli, tetapi dengan tetap mempertahankan urutan isi dan sudut pandang pengarang asli. Karena suatu ringkasan bertolak dari penyajian suatu karya asli secara singkat, maka ia merupakan suatu keterampilan untuk mengadakan reproduksi dari hasil-hasil karya yang sudah ada. Selanjutnya, kita akan masuk kepada tujuan membuat resensi dan ringkasan. Nah, yang pertama, tujuan pembuatan resensi. Apa sih tujuannya itu? Nah, jadi tujuan membuat resensi adalah menyampaikan informasi kepada pembaca apakah sebuah karya patut mendapatkan sambutan yang baik atau tidak. Menunjukkan kepada pembaca apakah sebuah buku layak untuk dibaca. Memberitahukan kepada pembaca perihal buku-buku baru dan ulasan. Dan terkait tujuan pembuatan ringkasan adalah karena tujuan membuat ringkasan adalah memahami dan mengetahui isi buku atau karangan, maka latihan-latihan untuk maksud tersebut adalah membimbing dan menuntun seseorang agar dapat membaca karangan asli dengan cermat dan bagaimana harus menulisnya dengan tepat. Biasanya untuk membuat ringkasan ditetapkan pula panjang ringkasan itu, misalnya 1/5 atau 1/10 dari karangan itu. Kita akan masuk ke kesimpulan. Kesimpulan dari resensi dan ringkasan adalah dua jenis tulisan yang memiliki perbedaan baik dari segi tujuan, struktur, maupun gaya bahasa.
Resensi digunakan untuk mengulas dan menilai suatu karya, sedangkan ringkasan digunakan untuk menyajikan intisari dari sebuah penulis, menyarankan agar para mahasiswa dapat melatih kemampuan menulis resensi dan ringkasan melalui berbagai bacaan. Selain itu, penting untuk memahami perbedaan keduanya agar tidak terjadi kekeliruan dalam penerapannya. Nah, mungkin cukup itu dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.